kita berada di rumah Pak Mutar ya. Nih Pak Mutar yang hari ini ada acara haulan di rumahnya di pagi hari, dan kita di halamannya ada tanaman-tanaman ya. Tanaman ada pepaya, ada cabe, ada tanaman buah-buahan dan bunga-bunga teman-teman ya. Nah hari ini kita dikasih oleh Pak Mutar ya cabai rawit. Nah nih semalam kita kepingin juga nih teman-teman ya, kita mau meminta tapi Pak Mutarnya tak ada, rumahnya tutup. Hari ini beliau mengasih kita cabai rawit. Nah ini nanti kita akan masak ya teman-teman. Nah ini buahnya sangat lebat. Ini ada yang merah, ada yang masih hijau ya. Ini teman-teman. Nah, ini anak Pak Mutar sedang mengambilnya. Ini nanti kita masak di rumah teman-teman ya, kita masak di rumah. Nah, ini Pak Mutar. Ini Pak Mutar nih akan pindah rumah, dan ini pengganti penerus Pak Mutar. Anggota Pak Eri, anggota baru dari Subrantas. Tetangga kita. Ini kita masak nanti ya. Nah, ini dia. Ini kita. Hari ini teman-teman di dapur Oma masak sop tulang ya. Ini tulang sapi sedang diungkep ya. Ini pakai air, pakai apa sih Oma? Nggak ada kan? Hah? Air aja. Ini air aja. Dan ditambah dengan daun salad teman-teman ya. Nah ini kita mulai masak sop daging sop tulang ya teman-teman ya. Tadi Oma sudah memasukkan bumbu. Ini ada cengkeh, ada kayu manis, ada itu pala ya. Nah ini sudah mendidih teman-teman. Nah selanjutnya Oma masukkan bawang putih yang sudah digiling. Kemudian Oma memasukkan bawang merah yang sudah digiling. Dan ini apa itu? Jahe ya, jahe. Ini diapakan apa namanya? Ditumis teman-teman. Nah aromanya sangat terasa dan harum sekali. Ini sudah mendidih. Dan kemudian daging yang sudah diungkep tadi dimasukkan kembali dengan bumbu dan rempah yang sudah mendidih dan masak tadi. Itu dia. Ini tulang apa nih namanya? Tulang sapi. Ya tulang sapi maksudnya tulang apanya? Tulang. Nah kemudian memasukkan air. Dan kemudian memasukkan air ya. Nambahin. Nah ini airnya masih kurang karena tulangnya belum tenggelam secara Ada gunting keseluruhannya. beritin. Dan dikacau teman-teman ya. Ada gunting beri. Ada kayak gitu. Nah ini airnya sudah cukup ya. Nah kita nanti menunggu sampai mendidih. Dan selanjutnya Oma memasukkan bumbu ladaku ya. Dan kemudian memasukkan apa namanya itu? Reiko ya. Kemudian Oma akan memasukkan reiko. Dan ini diaduk kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sop tulang sapi sudah masak ya nih teman-teman. Hingga kita dihidangkan dan kita cicipi teman-teman ya. Nanti kita lihat di meja makan. Nah sekarang sop daging sapi sudah ada di meja makan ya.
Dan kita lihat ini satu mangkok besar sudah terhidang di meja makan teman-teman ya. Dan di samping itu ada tambahannya, ada sambal, kemudian ada jeruk nipis, ada kecap manis, ada bawang goreng, dan ada juga dadaku ya. Kalau kita nanti kurang mericanya bisa kita tambah, dan juga di sini ada kerupuk ya untuk teman makan sop. Nah, kita siap untuk kita cicipi makanan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi Edo63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini di meja makan sudah terhidang sop tulang sapi ya, yang dibuat oleh Oma, dan ini tinggal kita ingin mencicipi gimana rasanya sop tulang sapi yang dibuat Oma ya. Dan kita ambil teman-teman ya. Ini tulang sapinya cukup besar teman-teman. Nah ini. Ini sop tulang buntut ya, ini buntut ya. Nah dia. Dan di sop tulang sapi ini Oma menyampur dengan kentang teman-teman. Jadi kita ambil kentangnya 2. Kemudian kita ambil kuahnya. Nah, sebelum kita mencampur dengan cabai, kemudian jeruk nipis, dan kecap dan bawang goreng, kita mau coba originalnya seperti apa ya rasanya gitu. Ini kita coba teman-teman. Ini tanpa mencampur dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak teman-teman. Dan kita menambahnya dengan bawang goreng ya. Ini bawang gorengnya agak berminyak ya teman-teman. Ini penyebab dia agak berminyak ini karena ketika kita membukanya dan kemudian menutup kembalinya tidak rapat. Nah, jadi kalau bawang goreng ini sebetulnya kalau kita mau awet ya, jangan mau kering, ini jangan sampai ini terbuka ya. Nah ini terbuka teman-teman, jadi agak berminyak dia sedikit. Dan jika perlu memang ini harusnya disimpan di kulkas ya, itu lebih bagus teman-teman. Dan ini kita menambahnya dengan cabai ya. Ini cabai rawit yang sudah digiling teman-teman. Nah kita mencobanya separuh sendok aja dulu ya, takut nanti kepedasan. Dan ini jeruk nipisnya, jeruk nipis teman-teman. Jeruk nipis yang sudah diiris. Jadi satu buah jeruk nipis itu kita bisa bagi 4 bagian ya, 4 bagian. Oke. Supaya sopnya lebih segar ya. Nah, kemudian untuk menambah aroma dan rasanya dari sop ini kita menambah dengan kecap manis. Tapi tidak terlalu banyak teman, sedikit saja. Takut nanti kemanisan. Nah kalau kita lihat ini teman-teman ya, warnanya sudah berubah ya, agak kecoklatan. Karena pengaruh dari cabai rawit dan kecap manis tadi. Nah kita coba. Tambah segar teman-teman. Nih. Kita kalau makan tulang gini nih tetap harus menggunakan 2 tangan teman-teman ya. Kalau pakai sendok kita agak susah. Dagingnya empuk.
Hmm. Nih teman-teman. Hmm. Jadi kalau kita makan sop ayam atau sop daging sapi ya, atau tulang sapi, memang harus nambah jeruk nipis biar menambah segar dari sop ini. Hmm. Sum-sum. Sum-sum dalamnya. Nah ini teman-teman. Iya. Kita tambah dengan kerupuk. Sum-sumnya. Hmm. Habis teman-teman. Kita mau coba sum-sum tulangnya teman-teman. Ini teman-teman, memang dagingnya tidak terlalu banyak, tapi yang mau kita ambil sum-sumnya, sum tulangnya ya. Tapi sebelum kita mengambil sum-sum tulangnya, kita mau makan daging yang di antara tulangnya.
Ini tulang susumnya. Jadi makan ini bisa kita isap kalau memang kalau memang tulangnya tidak terlalu besar. Ya artinya bisa masuk di mulut kita, atau kita memberikan sodotan atau kita menggunakan penguit ya teman-teman. Tadi kita coba kita isap gini ya, ternyata mau, karena ini ukuran tulangnya tidak terlalu besar teman-teman. Bisa teman-teman. Nah ternyata kita gini kan udah keluar ya. Udah hampir teman-teman, udah hampir habis ya. Dan ini kita tidak perlu lagi menambah dengan ladaku, karena rasanya sudah cukup. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mencicipi dan makan sop tulang sapi ya, yang dibuat dari dapur Oma, yang dimasak oleh Oma sendiri, dan rasanya enak karena kita makan sop ini itu di antara kuah-kuahnya itu tidak ada lemak-lemaknya teman-teman. Karena tadi kita sudah dibersihkan, diungkep, sehingga kotoran-kotoran dan lemak-lemaknya itu sudah jauh banyak berkurang teman-teman ya. Dan tapi rasa daging sapinya tetap aja terasa teman. Namanya daging sapi ya. Tapi kalau soal rasa, ini rasanya sangat luar biasa. Cuma kita sedikit terbatas ya untuk makan sop tulang ini, jangan terlalu banyak juga. Yang penting sudah kita makan, kita cicipi dan kita rasakan nikmatnya ya, itu penting. Dan untuk porsinya sudah cukup ya, kita tidak perlu menambah porsi yang lebih banyak lagi, karena menurut kita porsi yang disiapkan Oma, baik nasinya, baik tulang sapinya, ini sudah cukup untuk mengisi perut kita teman-teman. Dan semoga ya video-video kita yang kita buat, kita tayangkan ya, dan ditonton oleh teman-teman sekalian bisa menginspirasi bagi kita semua. Dan tentunya bagi teman-teman nantinya bisa disuguhkan kepada keluarganya di rumah ya. Yang jelas kalau kita membuat sendiri tentunya
kebersihannya dan kenyamanannya, kelezatannya itu sangat tergantung kepada kita sendiri, terutama kepada yang memasaknya, teman-teman. Oke, demikian video kita kali ini dan semoga bisa bertemu kembali di video berikutnya, dan mohon kepada teman-teman untuk like kita ya, sehingga video kita tetap menginspirasi bagi kita semua ya. Demikian, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol Oma 2 ya.